Cranberry adalah buah yang cukup terkenal di telinga kita, terutama karena proses pemanenannya yang unik. Untuk mengurangi kerusakan saat panen dan juga mengefisiensikan waktu panen, petani sering membanjiri ladang cranberry dengan air saat proses pemanenan. Proses inilah yang sering dibuat menjadi judul clickbait sebagai buah dalam air. Walau begitu, sebenarnya proses pemanenan cranberry juga dapat dilakukan tanpa melibatkan air, namun bisa berakhir lebih mahal. Perlu kalian tahu, salah satu manfaat kesehatan paling terkenal dari cranberry adalah kemampuannya untuk membantu mencegah infeksi saluran kemih. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa-senyawa dalam cranberry dapat mencegah bakteri E. coli menempel pada dinding saluran kemih. Sejak zaman dulu, suku-suku asli Amerika menggunakan cranberry sebagai makanan obat dan bahkan untuk pewarna alami. Cranberry merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting di beberapa wilayah, terutama di Amerika Serikat dan Kanada. Mereka seringkali ditanam di lahan rawa yang dialiri air untuk menjaga kelembaban tanah. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses pertanian cranberry di Amerika. Cranberry adalah buah yang tumbuh pada tanaman merambat di rawa-rawa. Mereka biasanya dipanen dari bulan September hingga November. Walaupun cranberry termasuk ke dalam buah, namun pertanian cranberry tidak menanam tanaman ini dari bijinya, melainkan tanaman baru ditanam dari potongan batang dan daun tanaman tua. Proses perbanyakan bibit tanaman ini disebut dengan stek. Potongan batang dari induk tanaman cranberry disebar di sepanjang ladang dan dimasukkan ke dalam tanah. Dan dalam beberapa minggu, batang ini akan menjadi tanaman baru. Namun sebelum itu, seperti proses pertanian buah lainnya, proses ini dimulai dengan proses persiapan lahan. Tanaman ini menyukai tanah yang sangat basah, asam, dan berpasir. Mereka tidak membutuhkan banyak nutrisi atau pupuk seperti tanaman lainnya. Sehingga proses persiapan lahan untuk cranberry melibatkan dengan penambahan pasir ke dalam tanah dan mencampurkannya secara merata. Setelah ladang siap, petani memilih varietas cranberry yang sesuai dengan kondisi iklim dan tanah di lokasi mereka. Berikutnya, proses penanaman bibit cranberry dimulai ketika para pekerja membawa ribuan potong batang tua dari indukan tanaman cranberry ke ladang. Para pekerja akan membantu mesin traktor meratakan batang tanaman di atas mesin yang akan menyebarkannya secara merata pada jalur lintasan penanaman bibit. Sementara beberapa pekerja lain membantu secara manual untuk menutup bagian ladang yang belum mendapatkan bibit tanaman secara merata. Setelah proses penanaman bibit selesai, mereka akan membasahi ladang dengan air. Walau tanaman ini memiliki ukuran yang pendek dan merambat, namun tanaman cranberry biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 tahun setelah proses penanaman bibit untuk mulai berbuah secara optimal. Pada tahun-tahun pertama, fokus utama adalah pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta pembentukan akar yang kuat. Buah cranberry biasanya mulai muncul dalam jumlah yang signifikan setelah tanaman mencapai kematangan penuh, yang biasanya tercapai pada umur sekitar 3 atau 4 tahun setelah penanaman bibit.
Proses ini dapat sedikit berbeda tergantung pada kondisi pertumbuhan, iklim, dan pengolahan tanaman yang dilakukan. Di sisi lain, tanaman ini memerlukan perawatan yang mudah karena tidak memerlukan pemupukan secara rutin dan juga minim hama. Kebanyakan hama tanaman cranberry adalah kutu daun dan ulat gerayak. Untuk mengendalikan hama-hama ini, petani cranberry biasanya menggunakan berbagai metode termasuk penggunaan insektisida yang tepat, yang disemprotkan dengan traktor dengan selang semprot yang panjang dan berjalan di pinggir ladang cranberry. Dan hal utama dalam proses pertanian cranberry adalah pengolahan air yang efisien. Bunga kecil berwarna merah muda yang terbentuk pada tanaman cranberry biasanya mekar di bulan Juni. Jika kamu perhatikan, sekilas bunga cranberry terlihat seperti bangau. Sehingga dulu pemukim Eropa awal di Amerika Utara menamainya bunga cray yang artinya bangau dan menjadi nama cranberry. Untuk memaksimalkan panen, di musim bunga seperti ini petani sering bekerja sama dengan para peternak lebah untuk membawa ternak lebah mereka ke ladang sehingga dapat membantu proses penyerbukan. Dengan bantuan ini dapat membuat hasil panen meningkat hingga 30-40%. Setelah lebah menyerbuki bunga, buah beri mulai terbentuk. Awalnya berwarna putih, tapi perlahan berubah menjadi merah tua cerah. Tanaman cranberry dapat tumbuh dan berbuah selama bertahun-tahun. Bahkan ada beberapa tanaman cranberry di Wisconsin di Amerika yang berumur 70 tahun. Buah cranberry biasanya mulai dapat dipanen pada bulan September. Di ladang ini saja terdapat lebih dari 20 juta buah beri yang siap dipetik dan dikemas. Seperti yang dibahas sebelumnya, terdapat dua cara memanen cranberry, yaitu panen kering dan panen basah. Proses pemanenan cranberry kering biasanya dilakukan pada awal panen, ketika buah masih bertekstur keras, atau di akhir panen yang dilakukan untuk pembersihan panen terakhir dari proses pembanjiran ladang, di mana buah cranberry yang tertinggal sudah matang dan mengering. Pekerja akan menurunkan mesin pemanen khusus yang kecil yang umumnya dioperasikan oleh satu orang. Di ladang yang besar, beberapa orang akan melakukan proses pemanenan ini secara kelompok. Mesin ini mengangkat buah cranberry ke dalam wadah pada bagian belakang. Selanjutnya, buah-buahan ini dikumpulkan pada kotak-kotak besar yang dapat menampung cranberry hingga seberat 400 kg. Kemudian untuk mengangkat keranjang-keranjang ini ke bagian belakang truk agar tidak merusak buah, kebanyakan pengangkatannya dilakukan dengan helikopter. Karena apabila dilakukan dengan traktor yang melintasi ladang, akan menghancurkan tanaman cranberry. Selanjutnya, buah hasil panen ini akan dibawa ke pack house untuk diproses selanjutnya. Sementara itu, untuk panen basah, ladang ini akan dialiri air hingga tanaman tenggelam. Kemudian mesin traktor pemetik ini akan melepaskan buah dari batangnya sehingga buah-buah ini akan terapung di atas air. Berikutnya pekerja akan mengumpulkan buah beri ke satu titik. Baru kemudian mesin pompa akan menyedot buah menggunakan pipa bawah air. Selanjutnya, buah beri akan dijatuhkan ke truk penampung. Sementara air akan dikembalikan lagi ke ladang. Para pekerja membantu mendorong buah beri secara perlahan ke arah pipa. Proses pemanenan ini selain lebih efektif, buah cranberry juga akan langsung tercuci bersih ketika masuk ke dalam bak truk penampung. Setelah penuh, cranberry akan diantar ke pabrik untuk
untuk proses lebih lanjut. Di pabrik semacam ini, buah cranberry dapat diproses lebih lanjut menjadi berbagai produk, seperti jus, saus, kue, atau dikemas untuk dijual sebagai buah segar. Sementara itu, cranberry kering yang sudah dipanen, dicuci, akan dikemas dalam kemasan kecil maupun besar untuk didistribusikan dalam bentuk buah segar.